Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemberian makanan balita stunting, di mana stunting adalah masalah gizi di dunia. Menurut WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tubuh pendek yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, terserang infeksi maupun stimulasi yang tidak memadai. Sedangkan menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai presentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan dengan tinggi badan di bawah -2 sebagai stunting berat dan sedang, dan -3 sebagai stunting kronis. Tiga hal ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Bagaimanakah angka kejadian stunting di Indonesia? Prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan hasil pemantauan status gizi pada tahun 2022 mencapai 30,8%. Stunting memiliki berbagai dampak jangka pendek hingga jangka panjang. Dampak jangka pendek yaitu terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Oleh karena itu, ibu disarankan memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan kepada sang buah hati. Protein whey dan kolostrum yang terdapat pada susu ibu pun dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang terbilang rentan. Memberikan MPASI dengan prinsip tepat waktu, yaitu dimulai saat usia 6 bulan, selalu memperhatikan kebersihan, diberikan secara terjadwal dan menyenangkan, cukup kandungan gizi yaitu kurang lebih 550 kalori yang diberikan 3-4 kali makan utama dalam sehari dan 1-2 kali makanan selingan dalam sehari. Berikan MPASI sehat dengan tetap melanjutkan ASI hingga usia 2 tahun. Ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping atau MPASI. Dalam hal ini, pastikan makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi makro dan mikro, yang sebelumnya selalu berasal dari ASI untuk mencegah stunting. WHO pun merekomendasikan fortifikasi atau penambahan nutrisi ke dalam makanan. Di sisi lain, sebaiknya ibu berhati-hati saat akan menentukan produk tambahan tersebut. Selalu konsultasikan dulu ke dokter. Isi piringku dengan gizi seimbang perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk pemberian makanan yang diberikan memenuhi kebutuhan energi, protein, dan mikronutrien anak yang adekuat. Proses persiapan dan pembuatan makanan menggunakan cara, bahan, dan alat yang aman serta higienis. Makanan yang diberikan secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar atau kenyang dari anak. Dalam satu porsi makan, setengah piring diisi oleh sayur dan buah, setengahnya lagi diisi dengan sumber protein, baik nabati maupun hewani, dengan proporsi lebih banyak daripada karbohidrat. Adapun untuk contoh menu makanan balita stunting, yaitu untuk bayi usia 6-8 bulan. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, kalori yang dibutuhkan anak dalam sehari yaitu 200 kilokalori. Sebagai awalan jadwal makanan utama pada bayi usia 6-8 bulan adalah 2-3 kali sehari. Ibu mulai dapat memberikan MPASI dengan tekstur lumat maupun yang telah disaring. Ketika menginjak usia 8 bulan, ibu bisa berikan makanan ringan yang mampu dimakan sendiri oleh anak dengan tetap memberikan ASI. Sementara untuk porsi makanannya, mulailah dengan 2-3 sendok makan yang bisa semakin ditingkatkan hingga mencapai setengah mangkuk ukuran 250 ml. Adapun untuk contoh makanannya,
Bubur ikan kembung dengan kalori 70-150 kilokalori dalam 100 ml porsi makan anak. Dan bubur ikan jagung dengan kalori 190,6 kilokalori pada 100 ml porsi makan anak. Bubur hati ayam dengan kalori 180 kilokalori pada 100 ml porsi makan anak. Bubur iga sapi dengan kalori 146 kilokalori dalam 100 ml porsi makan anak. Bubur sop udang dengan kalori 137 kilokalori dalam 100 ml porsi makan anak. Bubur ayam telur puyuh dengan kalori 187 kilokalori dalam 125 ml porsi makan anak. Dengan tetap meneruskan ASI, dan jika anak tidak mendapatkan ASI, maka pemberian makanan bertambah menjadi 1-2 kali makanan ekstra dan 1-2 kali makanan selingan dengan penambahan susu 1-2 gelas per hari atau 250 ml dan 2-3 kali cairan air putih, kuah sayur, dan lain-lain. Untuk menu makan bayi usia 9-11 bulan, ketika memasuki usia 9-12 bulan, kalori yang dibutuhkan yaitu 300 kilokalori dalam sehari. Anak biasanya sudah bisa diberikan makanan yang dicincang halus, cincang kasar, dan makanan yang bisa dipegang oleh bayi. Pemberian makan di usia ini sudah meningkat menjadi 3-4 kali untuk makanan utama dan 1-2 kali untuk makanan selingan sesuai dengan keinginan anak. Begitu pula dengan porsi sekali makan yang sudah mampu mencapai 1/2-2/3 mangkuk ukuran 250 ml atau 125-200 ml. Adapun untuk contoh makanannya, 1. Nasi tim ikan telur puyuh wortel dengan kalori 202,7 kilokalori dalam 150 ml porsi makan anak. Nasi tim ayam lele cincang dan sari jeruk dengan kalori 199,6 kilokalori dalam 200 ml porsi makan anak. Nasi tim ikan telur sayuran dengan kalori 186,3 kilokalori dalam 200 ml porsi makan anak. Nasi tim semur ayam tahu dengan kalori 190 kilokalori dalam 250 ml porsi makan anak. Dengan makanan selingan 1-2 kali dalam sehari dengan menu buah, sayur, dan menu protein hewani seperti ikan, ayam, daging, dan sebagainya. Dan tetap meneruskan ASI. Jika anak tidak mendapatkan ASI, maka pemberian makanan bertambah menjadi 1-2 kali makanan ekstra dan 1-2 kali makanan selingan dengan penambahan 1-2 gelas susu per hari atau 250 ml dan 2-3 kali cairan seperti air putih, kuah, sayur, dan lain-lain. Menu bayi usia 12-23 bulan. Memasuki usia 12 bulan, anak biasanya sudah bisa mengonsumsi makanan yang dikonsumsi anggota keluarga lainnya. Misalnya yang berasal dari protein hewani seperti telur, unggas, daging, ikan, dan produk susu. Adapun banyaknya energi tambahan yang diperlukan dari MPASI adalah 550 kalori per hari. Ibu tetap perlu melanjutkan pemberian ASI sesuai permintaan anak, karena ASI memberikan sepertiga kebutuhan energi anak usia 12-24 bulan. Porsi sekali makan yang sudah mampu mencapai 2/3 sampai 1 mangkok ukuran 250 ml. Saat memberi makanan, ibu bisa mendudukkan anak di kursi makan khusus anak. Penggunaan kursi makan anak ini dapat melatihnya fokus pada makanan yang ada di hadapannya. Selain itu, penggunaan kursi makan juga bisa melatih anak untuk terbiasa makan sendiri. Contoh menu makan untuk balita usia 12-23 bulan yaitu tim ikan kembung dan bayam dengan kalori 230,1 kilokalori dalam 200 ml porsi makan. Soto Lamongan dan air jeruk dengan kalori 268,5 kilokalori dalam 350 ml porsi makan. Sup ikan air tawar dengan kalori 230,1 kilokalori dalam 400 ml porsi makan anak.
Tahu kuah wortel 200 kilokalori dalam 350 ml porsi makan anak. Bola-bola nasi ayam dengan kalori 200 kilokalori dalam 186 ml porsi makan anak. Dengan makanan selingan, nugget sayuran dengan kalori 270,5 kilokalori dalam 300 ml porsi makan anak. Dengan makanan selingan lain seperti buah, sayur, dan protein hewani seperti telur, unggas, daging, ikan yang diberikan 1-2 kali dalam sehari dan tetap meneruskan pemberian ASI. Jika anak tidak mendapat ASI, maka pemberian makanan bertambah 1-2 kali makanan ekstra dan 1-2 kali makanan selingan dengan penambahan 1-2 gelas susu per hari atau 250 ml dan 2-3 kali cairan seperti air putih, kuah sayur, dan lain-lain. Menu untuk bayi usia 24-59 bulan. Anak biasanya sudah bisa mengonsumsi makanan yang dikonsumsi anggota keluarga seperti pada usia 12-23 bulan, misalnya yang berasal dari protein hewani seperti telur, unggas, daging, ikan, dan produk susu. Adapun untuk contoh menu makannya, nasi ayam katsu, tumis sayuran nano-nano, dan melon dengan kalori 403,3 kilokalori dalam 1 kali makan. Nasi bakar ikan tongkol dan pepaya dengan kalori 270,5 kilokalori dalam 1 kali makan. Stik ikan dan sayur renyah dengan kalori 315,2 kilokalori dalam 1 kali makan. Ayam masak kecap sayur dengan kalori 148,8 kilokalori dalam 1 kali makan. Ikan bakar balita dengan kalori 145,6 kilokalori dalam 1 kali makan. Adapun untuk menu selingannya, ada pepes tahu dengan kalori 300,410 kilokalori dalam 1 kali makan. Omelet mie ceria dengan kalori 335,9 kilokalori dalam 1 kali makan. Adapun makanan tersebut harus disertai dengan makanan selingan lain seperti buah, sayur, dan protein hewani seperti telur, unggas, daging, ikan yang diberikan 2-3 kali dalam sehari dan penambahan susu 1-2 gelas dalam sehari. Kemudian yang ketiga, ibu harus terus memantau tumbuh kembang anak. Orang tua perlu terus-menerus memantau tumbuh kembang anak mereka, terutama dari tinggi dan berat badan anak, bahwa anak secara berkala ke posyandu maupun klinik khusus anak. Dengan begitu akan lebih mudah bagi ibu untuk mengetahui gejala awal gangguan dan penanganannya. Selalu jaga kebersihan lingkungan seperti yang diketahui, terutama lingkungan sekitar yang secara tidak langsung meningkatkan peluang stunting. Kemudian, jagalah kebersihan. Anak-anak seringkali memasukkan tangan atau benda selain makanan pada mulutnya, biasanya hanya untuk memainkannya. Maka, penting untuk ibu selalu menjaga kebersihan tangan anak, menyingkirkan atau membersihkan benda-benda sekitar yang memungkinkan akan dijangkau oleh anak. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air dapat menghindarkan penyakit diare, mengurangi infeksi saluran pernafasan seperti pneumonia dan penyakit lainnya termasuk infeksi mata. Kebersihan makanan. Bahan makanan atau pangan bisa berbahaya jika tidak dicuci atau dimasak dengan baik. Buah dan sayuran harus dicuci sampai bersih sebelum diolah. Makanan yang sudah dimasak harus segera disantap atau dipanaskan kembali sesudah disimpan. Memasak makanan dapat membunuh bibit penyakit. Makanan, khususnya daging ternak dan unggas, harus dimasak hingga matang. Makanan harus segera dihabiskan sesudah dimasak, sehingga tidak menjadi tempat berkembang biak bibit penyakit. Adapun untuk prinsipnya, jika makanan harus disimpan lebih dari 2 jam, makanan tersebut harus disimpan, didinginkan, atau dipanaskan kembali. Jika makanan yang sudah dimasak tidak segera dimakan, makanan tersebut harus ditutup untuk menghindari lalat dan serangga. Jika hendak dimakan, makanan harus dipanaskan terlebih dahulu.
Makanan mentah, terutama daging, unggas, dan ikan laut biasanya mengandung kuman. Makanan yang sudah dimasak bisa terkena bibit penyakit jika bersinggungan dengan makanan mentah. Jadi, makanan mentah tidak dicampur dengan makanan yang sudah dimasak. Pisau, telenan, dan piring bekas makanan mentah harus selalu dicuci dengan sabun. Perlu diperhatikan, khusus dalam menyiapkan makanan bayi dan anak, makanan mereka harus selalu baru dan segar. Semua makanan yang berasal dari unggas harus dimasak sampai matang dan menyeluruh untuk menghindari flu burung. Buah dan sayur harus dikupas atau dicuci dengan air bersih yang mengalir, khususnya jika hendak diberikan mentah kepada bayi atau anak kecil. Pada buah dan sayur biasanya ada sisa peptisida dan herbisida yang berbahaya jika termakan. Cuci tangan dengan air dan sabun setelah menangani makanan mentah. Kemudian, kebersihan alat-alat. Makanan, alat-alat makan dan peralatan memasak harus selalu dalam keadaan bersih. Makanan harus disimpan di tempat tertutup. Agar terhindar dari kuman penyebab sejumlah penyakit, maka peralatan makan atau minum harus selalu bersih. Pisau, peralatan masak, panci, cangkir, gelas, sendok, dan piring harus selalu bersih dan disimpan tertutup. Kain lap atau serbet untuk membersihkan piring dan panci harus dicuci setiap hari dan dijemur di panas matahari. Piring dan berbagai peralatan harus segera dicuci setelah makan dan dikeringkan di atas rak. Makanan harus disimpan di tempat yang tertutup untuk menghindari binatang, serangga, dan debu. Jangan gunakan botol susu dan dot karena dapat memberi tempat tinggal kuman penyebab diare. Berilah anak ASI atau makanan dengan gelas yang bersih. Nah, sekarang Bunda jadi lebih tahu kan tentang pemberian makanan balita stunting yang sesuai dengan usianya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.